Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi dengan Mr. Adi. Hari ini kita akan membahas tentang thanking and apologizing. What is thanking and apologizing? Baik, thanking itu maksudnya berterima kasih, and apologizing itu maksudnya adalah meminta maaf. Nah, apa toh gunanya berterima kasih dan meminta maaf? Baik, ini, Udin, I'm sorry I forgot to bring your sports shirt. Nah, ini Anda temukan di materi pertama ya, chapter pertama. That's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. Nah, Benny meminta maaf kepada Udin karena tidak membawa baju atau pakaian olahraganya. Kemudian Udin menjawab, That's okay, Benny. Gak apa-apa, Benny. You can bring it tomorrow. Kamu bisa membawanya besok. Nah, untuk meminta maaf, Anda mengatakan I'm sorry. And then, tidak hanya I'm sorry, ketika Anda melakukan kebaikan, Anda akan juga mengatakan terima kasih atau diberi terima kasih. Contohnya ini, Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Thank you very much for the gift. Anda diberi the gift. Gift itu maksudnya hadiah ya. Terima kasih Mrs. Rita atas hadiahnya. Saya sangat suka. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Nah, ketika Anda menerima sesuatu atau menerima kebaikan, Anda berterima kasih dengan mengucapkan thank you. Contoh. Good morning, Mr. Eri. The class is ready, sir. Morning, Edo. Oke, thank you. Nah, Miss Eri diberitahu Edo bahwa kelasnya sudah siap. Karena diberitahu atas kebaikan Edo, Mr. Eri mengucapkan terima kasih kepada Edo. Morning, Edo. Oke, thank you. Next, good afternoon, Mrs. Yuli. How are you? Hi, good afternoon, Lina. I'm good, thank you. I'm good, thank you. Lihat, Lina menanyakan kabar kepada Mrs. Yuli atas empatinya karena simpatinya menanyakan kabar. Baik sekali ya, seorang anak menanyakan kabar, maka Mrs. Yuli mengatakan thank you, terima kasih. Ini adalah ini. Good morning, Mrs. Vina. I'm sorry I'm late. Morning, Edu. Why are you late? Nah, kalau terlambat, termasuk Anda mengerjakan tugas ya, terlambat. Itu Anda harus menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Menyapa kemudian, I'm sorry I'm late. Maaf, saya terlambat. Baik, ketika Anda melakukan kesalahan, Anda mengucapkan maaf dengan bilang sorry. And then, good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry I'm late. Nah, ini sama. Selamat siang, Mr. Gunawan. I'm sorry, maaf. Saya terlambat. Good afternoon. Okay, don't be late again next time. Okay? Selamat siang. Baiklah, jangan terlambat lagi next time. Nah, jika melakukan kesalahan, sudah minta maaf, jangan diulangi. Baik. Pelajari di bab pertama, Mr. Adi simpulkan, atau kita dapat simpulkan bahwa kita akan selalu greet others when I met them. Nah, Anda atau kalian atau saya ya, kita akan greet others, menyapa orang lain ketika kita atau kamu bertemu dengan mereka. Say goodbye. Goodbye apa kemarin? Selamat tinggal ya. Atau make leave taking ya, make a leave taking. Say goodbye when I leave them. Ya, mengucapkan selamat tinggal ketika Anda atau saya meninggalkan mereka. Thank others for doing good to me. Nah, berterima kasih kepada orang lain ketika mereka melakukan kebaikan terhadap ya kamu ya, terhadap kita ya. Say sorry when I make a mistake. Mengucapkan maaf ketika atau meminta maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan. Nah, ini adalah intisari yang kita dapat ambil dari chapter 1. Oke, sampai di sini ya. Ingat ya, itu adalah apa yang kita pelajari di chapter 1. Nah, ini adalah adab dalam kita berkomunikasi atau bergaul di keseharian, terutama ketika menggunakan bahasa Inggris. Dan bahkan sama ya, hampir sama di adab
kebudayaan yang menggunakan bahasa lain, termasuk di Indonesia. Nah, untuk chapter 2 tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri sendiri, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain, ya, satu orang atau beberapa orang, ya. Introducing others. Nah, introducing other or oneself. Nah, lihat. Kira-kira gambar apa? Nah, dalam gambar ini terlihat ada dua orang, ya. Ada 1, 2, 3. Nah, dua orang saling berjabat tangan dan satu orang yang lain. Kira-kira mereka ngapain sih? Nah, ini adalah suatu kesempatan atau occasion, ya, di mana seseorang itu bertemu dengan orang yang lain, bertemu dengan teman yang lain, kemudian di saat itu mereka saling dikenalkan. Nah, contohnya ini, ya. Say this is Mrs. Lina, this is Ilyas, and this is Tommy. Gitu, ya. Pada suatu kesempatan, Lina and Ilyas bertemu dengan Tommy, yang mana Tommy ini adalah temannya si Lina, ya. Si Tommy temannya si Lina. Contohnya ini. Hi Tommy, I'd like to introduce you to my friend Ilyas. Hi Tommy, saya akan memperkenalkanmu kepada teman saya Ilyas. Nah, si Tommy yang senyumnya lebar ini dikenalkan kepada Ilyas, yang menyalahkan adalah Lina. Hi Ilyas, nice to meet you. Ingat ya kemarin, disapa. Hi, nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Jawabannya gimana? Sama. Hi Tommy, nice to meet you too. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh ketika kita memperkenalkan seseorang terhadap orang lain. Hi Tommy, I'd like to introduce you to my friend Ilyas. Hi Ilyas, nice to meet you. Hi Tommy, nice to meet you too. Nah, ini ya. Seperti inilah kira-kira bagaimana cara kita memperkenalkan teman kepada teman yang lain. Atau juga bisa begini. Hi Tommy, please meet my friend Ilyas. Hi Tommy. Perkenalkan, ya, sama ya. Silakan ketemu dengan teman saya Ilyas. Perkenalkan teman saya Ilyas. Sama. Atau begini. Hi Tommy, this is Ilyas. Hi Tommy, this is Ilyas. Hi Ilyas, this is Tommy. Seperti itu, ya. Kemudian jawabnya apa? Hi Ilyas, nice to meet you. Sama ya. Hi Tommy, nice to meet you too. Nah, seperti itu. Begitulah cara kita memperkenalkan orang dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau kita rombongan? Nah, contohnya memperkenalkan rombongan itu apa? Memperkenalkan anggota keluargamu. Kalau kemarin kamu sudah bilang, ya, memperkenalkan dirimu. Hi, my name is siapa. Bisa ditambahkan dengan umur, hobi, dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan juga kamu ini kerjanya atau pekerjaannya apa. I am a student of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Contohnya seperti itu. I'm a student of Muliska. I am 12 years old. I like football and so on and so on. Sekarang kita coba lihat ini. Introducing family members. Perkenalkan anggota keluarga. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. Ada 5 orang di dalam in my family, di dalam keluarga saya. My father, saya or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. Kakak laki-laki saya, adik perempuan saya, dan diri saya sendiri. My father is Mr. Rajali. Ayah saya adalah Mr. Rajali. Ayah saya adalah Pak Rajali. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. Ibu saya adalah Mrs. Kurnia. She is a nurse. Dia adalah seorang nurse, perawat. My big brother is Hasan. Kakak saya adalah Hasan. Kakak laki-laki, ya. He is a student of SMA Perjuangan. Dia adalah murid di SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. Adik saya adalah Rizkia. She is still in kindergarten or kindi. Dia masih di TK, ya. TK itu kindergarten, ya.
or Kindi. Nah, ini adalah contoh salah satu orang yang sedang memperkenalkan anggota keluarganya. Terdiri dari 5, siapa saja, yaitu ayahnya, ibunya, dia, kakak laki-lakinya, dan adik kecilnya. Nah, kita akan bicara tentang apa tuh family members itu? Family members itu adalah anggota keluarganya. Commonly, suatu keluarga itu terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah dikarunia anak, namanya mereka akan menjadi father or dad and mother or mom. And then kalau ini adalah kamu, ya, kalau ini adalah kamu, maka ini adalah kakakmu atau adikmu, brother atau saudara laki-laki. Nah, so let's pronounce it together, ya. Kita baca bersama-sama, Anda tirukan dari rumah. Mom or mother? Mom or mother? Dad or father? Nah, mother and father itu namanya parents, orang tua. Parents, orang tua. Nah, kamu dan kakakmu atau adikmu ini namanya children, anak-anak. Nah, kamu ini anak perempuannya ayah dan ibu. So, kamu dibilangnya namanya daughter. Daughter, anak perempuan. Nah, kalau dia anak laki-laki namanya son. Son, anak laki-laki. Kamu itu adalah saudara perempuan dari kakakmu, namanya sister. Sedangkan kakakmu ini adalah saudara laki-lakimu, namanya brother. Mom or mother, dad or father, parent, children, son, daughter, sister, brother. Sister, saudara perempuan, brother, saudara laki-laki. Nah, ini adalah nuclear family, ya, anggota keluarga inti, ya, biasanya seperti itu. Ada yang anaknya 1, ada. Ada yang 3, 4, ada. Ada yang tanpa anak, ada. Nah, ini adalah contoh ketika nanti Anda ditanya. Nah, siapa toh itu mother? Mother itu ibu, father itu ayah. Parents itu siapa? Kedua ayah dan ibu. Atau parent saja itu salah satu, ya, jika tinggal 1. Son itu anak laki-laki, daughter itu anak perempuan, sister itu adalah saudari atau saudara perempuan, brother itu saudara laki-laki. Contoh, ada Mr. Ari, Mrs. Nisa, ada Anis and Rizal. Nah, baik, seperti ini. Ani is Mr. Aris' daughter. Nah, Anis ya harusnya. Anis ini adalah Mr. Aris' daughter. Anak dari Mr. Ari. Ini, ya. Kemudian ditambahkan koma S, ya. Anis daughter. Mr. Aris' daughter. Anak perempuan dari Mr. Ari. Ditambahkan apostrof S. Anis, ya. Sorry, this one should be Anis, ya. Oh, should be Anis, ya. Anis is Mr. Aris' daughter. Next. Rizal. Ini Rizal. Nah, ini Rizal. Rizal is Mr. Aris. Ada koma S, ya. Ada koma S-nya. Mr. Aris son. Tadi son apa? Anak laki-laki. Rizal itu adalah anak laki-laki dari Mr. Ari. Dikasih koma S, ini maksudnya adalah kepemilikan, ya. Kepunyaan atau termasuk dari kepunyaan siapa? Anak dari, ya, son, anak dari Mr. Ari. Makanya Mr. Aris son. Sama tadi, Anis adalah Mr. Aris' daughter. Next. Mr. Ari is Anis' father. Nah, Mr. Ari ini siapa? Mr. Ari adalah ayah dari Anis. Dikasih koma S, ya. Ya nggak? Iya.
Ini adalah ayahnya dari Anis, Mr. Ari ini ya. Next. Mrs. Nisa, ini Mrs. Nisa ya, adalah Rizal's mother. Ya benar, mothernya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Rizal. Ibunya siapa? Ibunya Anis juga. Sama. Mr. Ari and Mrs. Nisa are Rizal's parents. Mr. Ari dan Mrs. Nisa itu adalah orang tua dari Rizal. Contohnya seperti itu ya penggunaannya ya. Anis is Rizal's sister. Nah, Anis ini siapanya Rizal? Sistersnya Rizal. Anis is Rizal's ya sister. Saudari perempuannya Rizal. Sama, Rizal is Anis brother. Rizal itu siapa? Saudara laki-lakinya Anis. Dan Rizal and Anis, Rizal dan Anis itu siapa? Adalah Mr. Aris children atau Mrs. Nisa's children. Anak-anak dari Mr. Ari. Nah, seperti itu penggunaannya jika kalian menyebutkan siapa toh Anis. Anis is Rizal's sister. Anis adalah saudari perempuannya Rizal. Siapa itu Rizal? Rizal itu adalah anak laki-lakinya Mr. Ari. Nah, seperti ini. Ini adalah penggunaannya dalam bahasa Inggris. Baik, ini adalah nuclear family atau keluarga inti. Sedangkan kita punya keluarga yang lain, keluarga besar ya. Nah, dalam satu keluarga besar biasanya kita ada the first one is the grandpa. Apa itu grandpa? Grandpa itu adalah kakek ya, ini grandpa. Kemudian grandma. Nah, grandpa and grandma ya, grandpa and grandma atau grandfather and grandmother itu punya beberapa anak, contohnya ibumu dan pamanmu. And then your mother and your uncle marry somebody. Your mom marry your father and then your uncle marry your aunt. Ya. Mom itu ibumu and dad. Nah, ibumu menikahi ayahmu and then your uncle, pamanmu menikahi your aunt. Siapa itu aunt? Aunt itu adalah bibimu. Oke. Your mom and your dad have you, kamu, and your brother, kamu dan saudara laki-lakimu. Your uncle and your aunt have a children. Nah, ini namanya anak dari your uncle and your aunt itu namanya adalah cousin. Apa itu cousin? Cousin itu maksudnya sepupu. Nah, ini adalah sepupumu dan sepupu saudara laki-lakimu. Sama, kalian ya ini adalah sepupu dari anak ini. Nah, kemudian kalau kamu siapanya pamanmu? Kamu itu adalah niece, keponakan dari pamanmu. Sedangkan your brother atau kakakmu itu adalah your uncle nephew atau keponakan laki-laki dari pamanmu. Sama, ini siapa? Ini adalah your mother niece, ponakan perempuan dari ibumu. Nah, ini adalah contoh salah satu family tree ya yang agak lengkap. Family tree itu apa? Pohon keluarga. Nah, pohon keluarga. Nanti akan ada penugasan ini untuk proyek besar di tengah semester ini. Nanti itu adalah sebagai penugasan Anda untuk nilai praktikum ya. Tapi tidak sekarang. Nah, Mr. Adi akan menjelaskan konsep dasarnya dulu. Jadi, Anda punya sepupu, itu namanya cousin ya. Sepupu itu cousin. Sedangkan Anda itu adalah keponakan, niece or nephew dari pamanmu. Nah, ini Anda catat.
Ya. Ini nanti akan saya silakan nanti Anda catat pada buku, termasuk tadi ya father, mother, so on. Ini yang terakhir. Ini contoh ya, contoh. Tadi disebutkan my father is Mr. Rajali, he is a teacher ini. My father is Mr. Rajali, he is a teacher. Teacher itu apa? Teacher itu guru, itu adalah pekerjaannya. Nah, tugas Anda hari ini adalah silakan Anda membuat seperti ini. Membuat seperti ini. Ya. Contohnya namamu boleh. Siapa? Nisa, Anugrah, atau Andin boleh. Aldebaran boleh. Terserah kamu ya. The members of the family. Anggota dari keluargamu. Fathermu. Your father namanya siapa? Mr. Hartawan atau Mr. Dermawan boleh. Work itu kerjanya. Kerjaannya apa? Teacher. Nanti silakan Anda cari pakai kamus boleh. Mother itu ibu. Kerjanya apa? Anda tulis. Gitu ya. Elder or big brother. Elder or big brother. Kakakmu namanya siapa? School. Sekolahnya di mana? Kalau kerja ya ditulis kerjanya sebagai apa. Kemudian adikmu, bisa adik laki-laki, bisa adik perempuan, terserah ya. Kemudian kerjanya atau sekolahnya di mana. Kalau masih 5 tahun ya Anda tulis she is 5 years old, boleh. Masih baby, she is still a baby, boleh. Nah, nanti Anda buat seperti ini. Ya. There are berapa? Kalau 4 ya there are 4 people ya. 4. Kalau 4 ya Anda tulisnya 4. Kalau cuma 3 ya 3. There are 4 people in my family. Nah, there are 5 people in my family. My father, my mother, siapa saja ya, ayahku. My elder brother kalau laki-laki ya. My elder sister kalau perempuan. My little sister kalau perempuan. My little brother kalau laki-laki. And myself, kamu ya, saya sendiri. Diawali dengan nama. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. Dia adalah seorang pendidik. Silakan Anda buat seperti ini ya. Kemudian Anda buat kalimatnya seperti ini. Anda kirim melalui Google Classroom. Saya tunggu sampai nanti sore pukul 16. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.